warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan kali ini. Yang kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Dan tentunya pada bulan Ramadan Rasulullah SAW telah memberikan kita banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih kita mencontohkan berpuasa atau mengajarkan puasa kepada anak-anak kita nantinya, atau mungkin yang saat ini sudah memiliki anak ya. Keluarga adalah tempat atau gerbang awal anak-anak mendapatkan pendidikan atau pengalaman kehidupan. Tentunya dalam hal agama dan juga hal duniawi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang puasa. Tentunya keluarga adalah awal atau tempat awal anak-anak belajar puasa atau mendapatkan pelajaran puasa. Nah, ada pepatah mengatakan jika kita mengajarkan anak kecil sama dengan kita menulis di atas batu atau mengukir di atas batu. Bisa dibayangkan kan teman-teman bagaimana susahnya menulis di atas batu yang tentunya harus kita memahat, yang pastinya tidak mudah ya, tidak mudah untuk hilang, tidak bisa dihilangkan hanya dengan penghapus, hanya dengan tip X, itu tidak bisa. Pastinya akan selalu tertanam dalam anak menjadi kebiasaan seperti itu. Dan sebaliknya, kita mengajarkan orang yang mungkin sudah balik atau sudah dewasa, itu sama halnya kita menulis di atas air. Apakah bisa dibayangkan bagaimana menulis di atas air? Tentu saja kita tidak bisa membayangkan ya, menulis di atas air, bagaimana sulitnya kita menulis di atas air. Nah, pada bulan puasa ini, kapan sih anak itu boleh atau bisa diajak untuk belajar berpuasa? Nah, untuk anak bisa diajarkan berpuasa itu di saat mereka bisa untuk diajak, yaitu di saat mereka memasuki usia mumayyiz. Apa sih mumayyiz itu? Nah, mumayyiz adalah di mana anak-anak itu bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, dan di mana anak-anak bisa atau mau kita ajak untuk beribadah. Seperti halnya lah anak-anak itu bisa kita ajak atau mereka mau untuk diajak beribadah di masjid. Nah, lalu kisaran berapa sih mumayyiz itu? Baik, mumayyiz itu kisaran umur 7 tahun. 7 tahun, sama halnya seperti sholat, di mana anak itu sudah diwajibkan untuk melakukan sholat. Namun di sini kita akan belajar dalam konteks berpuasa. Dalam konteks berpuasa, salah satu syarat seseorang melaksanakan puasa atau diwajibkan melaksanakan puasa yaitu balik. Sedangkan di umur 7 tahun, apakah anak-anak sudah memasuki usia balik? Tentu saja tidak ya teman-teman. Nah, saya akan memberikan beberapa metode bagi kita sebagai orang tua atau kita sebagai kakak untuk mengajarkan anak-anak kita atau adik-adik kita untuk berpuasa. Yang pertama yaitu menjelaskan apa itu puasa. Lalu kita menjelaskan keberkahan dari puasa. Salah satu keberkahan kita melaksanakan puasa yaitu bisa masuk surga. Nah, di dalam surga atau saat kita ingin memasuki surga atau akan masuk surga, itu terdapat salah satu pintu, yaitu yang bernama pintu Ar-Rayyan, di mana orang-orang muslimin atau umat-umat muslim akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan di saat mereka melaksanakan puasa. Yang kedua, di saat mereka sudah paham keutamaan berpuasa, pengertian puasa, pahala puasa, kelebihan puasa, selanjutnya
bagaimana kita bisa mengajak mereka untuk sahur. Nah, di sini kita mengajak mereka sahur, tapi di akhir waktu. Agar apa? Agar anak-anak itu kuat melaksanakan puasa di siang hari kemudian. Nah, berikutnya setelah mereka melaksanakan sahur, itu kita bisa membolehkan anak-anak untuk berpuasa sampai siang hari. Untuk siang hari berbuka. Mungkin kalau orang-orang Jawa biasanya, atau orang Indonesia lah, biasa mengenal dengan puasa beduk ya teman-teman. Untuk ya karena saya di Jawa ya, mungkin orang Jawa biasa menyebutnya puasa beduk. Di situ mereka boleh berbuka puasa, namun dari siang hari pada waktu zuhur, ya biasanya beduk itu zuhur ya, itu bisa dilanjutkan puasa lagi dari sisa waktunya hingga berbuka puasa. Nah, setelah mereka bisa melaksanakan puasa, kita boleh menambahkan waktu. Misalnya, anak-anak boleh berbuka puasa nih pada waktu zuhur. Oke lah, berarti mereka bisa nih sampai hari zuhur, dan setelahnya sampai waktu zuhur mereka bisa melaksanakan puasa, lalu dilanjutkan sampai maghrib. Mereka sudah lolos di hari pertama. Hari kedua kita boleh menambahkan waktu, entah hari kedua atau hari ketiga kita boleh menambahkan waktu. Mungkin mereka mulai berbuka puasa di jam 2 atau di waktu asar, masuk waktu sholat asar, mereka boleh berbuka dan dilanjutkan lagi sampai maghrib. Nah, begitu terus bertahap sampai mereka bisa melaksanakan puasa 1 hari penuh. Nah, selanjutnya kita tidak di saat mereka sudah melaksanakan puasa 1 hari full. Nah, kita bisa nih, kita mengajak mereka untuk melakukan hal yang positif, terutama bagi orang tua atau kakak mereka ya. Tentunya kita bisa mengajak mereka melakukan hal yang positif seperti bermain, yang tentunya bermain yang bermanfaat dan tidak menguras tenaga terlalu banyak, karena ditakutkan mereka akan mokah ya berbuka puasa atau mengakhiri puasanya. Bisa dilakukan juga dengan menonton video tentang agama Islam atau mungkin cerita-cerita agama Islam. Tentunya banyak ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para sahabat, seperti itu. Banyak sekali bisa kita lihat di YouTube, itu banyak sekali ya channel-channel yang membahas tentang kisah-kisah nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para terdahulu kita, para pejuang agama kita, seperti itu. Nah, selanjutnya perlu diperhatikan bahwasanya dalam mengajarkan mereka puasa kita tidak boleh memaksa. Dalam artian memaksa, kamu loh harus berpuasa ya dek 1 hari full, nanti kalau nggak puasa 1 hari full ibu nggak mau loh beliin hadiah. Nah, jadi jangan lupa juga kita memberikan reward atau memberikan hadiah kepada mereka, bisa berupa makanan atau mungkin bisa diberi embel-embel, nantilah pas Ramadan nanti kita belanja ya di sini atau di mana, seperti itu. Memberi barang yang mereka mau, memberikan barang yang dia suka. Bisa juga memasakkan mereka buka puasa dengan masakan yang mereka suka, seperti itu. Nah, dalam konteks ini kita tidak boleh memaksa anak untuk harus misal 1 hari pertama bulan Ramadan harus langsung full, seperti itu. Tidak, jangan seperti itu, karena hal tersebut akan menimbulkan kebencian kepada diri anak, rasa malas untuk melaksanakan puasa tersebut ya. Mungkin bisa timbul rasa berbohong juga, mereka berbohong untuk berbuka puasa, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kurangnya, itu pasti dari saya, bila ada lebihnya itu pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.